Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini merupakan bagian 1. Jadi kita akan membahas 5 pasal, yaitu pasal 1, 2, 3, 4, 5 dari 37 pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Baik, yang pertama, bab 1 itu tentang bentuk dan kedaulatan. Pasal 1-nya ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3, negara Indonesia ialah negara hukum. Jadi untuk memudahkan kita memahami atau menghafal dari Undang-Undang Dasar ini, kita harus mulai dengan mengidentifikasi. Di bab 1 pasal 1 ini kurang lebih berbicara tentang bentuk dan dasar negara itu seperti apa gitu. Apa yang paling penting dibahas di pasal 1 ini gitu. Kalau saya melihat di pasal 1 ayat 1 itu berbicara tentang bentuk negara gitu. Jadi bentuk republik. Ayat 2-nya berbicara tentang kedaulatan itu berada di tangan rakyat yang diwujudkan nanti dalam pasal 2 dan 3 melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 3, negara Indonesia ialah negara hukum. Jadi semua orang yang berada bagian dari Undang-Undang Dasar ini harus patuh kepada hukum. Lanjut, pasal 2 ayat 1, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Jadi untuk memudahkan, satu tadi berbicara tentang kedaulatan dan bentuk negara, di pasal 2-nya diwujudkan dalam bentuk. Jadi keterwakilan dalam kedaulatan rakyat itu seperti apa? Melalui MPR gitu. Jadi di sini dijelaskan MPR itu terdiri atas anggota DPR yang perwakilan partai politik dan DPD yang merupakan keterwakilan dari setiap provinsi gitu. Jadi DPD berfungsi nanti di pasal-pasal selanjutnya kita bahas. DPD itu yang mengawal kepentingan daerah di pusat gitu. Ayat 2-nya, jadi MPR sidang minimal 1 kali dalam 5 tahun. Ayat 3, keputusan MPR sama dengan suara terbanyak. Lanjut, pasal 3, masih tentang MPR. Ini membahas tentang kewenangan dari MPR. Ayat 1, MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi menurut Undang-Undang Dasar nanti akan dibahas tentang tata cara memberhentikan presiden dan wakil presiden pada pasal berikutnya. Jadi catatan kecilnya, ayat 1 mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2 melantik presiden dan wakil presiden. Ayat 3 dapat memberhentikan presiden tapi diatur menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bukan undang-undang tapi Undang-Undang Dasar. Lanjut, pasal 4 ini sudah masuk ke bab 3 tentang kekuasaan pemerintah. Siapa itu pemerintah? Presiden dan organ di bawahnya. Ayat 1-nya, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Jadi untuk catatannya, ayat 1 kekuasaan Presiden memegang kekuasaan di pemerintahan. Ayat 2-nya Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Lanjut ke pasal 5. Ini kewenangan, bagian dari kewenangan Presiden. Yang pertama, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi setiap untuk membuat undang-undang itu diusulkan oleh Presiden, dalam hal ini diwakili oleh menteri-menteri terkait, diusulkan kepada DPR untuk dibahas bersama DPR. Selanjutnya di ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menetapkan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi di sini catatannya hak presiden untuk ajukan RUU dan hak presiden untuk menetapkan PP peraturan pemerintah. Nah, jadi saya mencoba merangkum dari pasal 1 sampai pasal 5 dalam bentuk seperti ini. Jadi pasal 1 sampai pasal 5 terdiri atas full bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan yang berisi tentang bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Di pasal 2-nya, MPR adalah anggota DPR dan DPD. Masa MPR sidang minimal 1 kali dalam 5 tahun. Keputusan MPR merupakan suara terbanyak. Selanjutnya di pasal 3-nya tentang kewenangan MPR. Yang pertama, mengubah atau menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, dan dapat memberhentikan presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ingat ya, menurut Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang. Selanjutnya di pasal 4 tentang kekuasaan presiden. Di ayat 2-nya, presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Di pasal 5, presiden dapat mengajukan undang-undang kepada DPR, dan di ayat 2-nya presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah atau PP. Jadi untuk memudahkan atau menambah pemahaman, kita coba praktikkan dalam bentuk 3 soal ya. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk. Jadi di antara soal pasal 1 sampai pasal 5 tadi ada yang bahas tentang ini. Jadi jawabannya adalah C, yaitu berbentuk republik. Jadi penjelasannya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi gimana? Bisa merefresh kembali kan apa yang sudah kita hafal tadi dalam bentuk pertanyaan atau soal. Lanjut ke soal 2. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas, jadi coba ingat lagi tadi di pasal 2-nya ya. DPRD, DPR, DPD, DPR dan DPRD, atau DPR dan DPD. Jadi jawabannya adalah E. Jadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR yang mewakili partai politik dan DPD yang mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Penjelasannya ada di pasal 2 ayat 1. Ayat 1. Selanjutnya soal 3. Yang bukan merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 3. Jadi kita tadi berbicara di pasal 3 tentang kewenangan MPR. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang. Ini ya merupakan kewenangan MPR. Melantik presiden dan wakil presiden, ya. Selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah. Nah, ini belum pasti ini. Melakukan amandemen UUD, ya. Jadi sama dengan amandemen dengan mengubah, ini sama. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden nih ya. Jadi kalau dilihat dari opsi 1 sampai 5, jadi yang bukan merupakan kewenangan MPR adalah C atau menetapkan peraturan pemerintah. Jadi di penjelasannya kalau di sini tidak ada menetapkan peraturan pemerintah sebagai kewenangan MPR, karena menetapkan peraturan pemerintah itu adalah kewenangan dari presiden. Baik. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang cara menghafal Undang-Undang Dasar untuk pasal 1 sampai pasal 5. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.